Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferika Aditya Damayanti dengan NIM 1908889. Saya dari kelas 4D PGSD. Di sini saya akan membahas materi mengenai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Video ini dibuat sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Apa ya kurikulum berbasis kompetensi itu? Yuk, kita simak. Pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan, serta pengembangan sekolah. Pengertian ini merupakan dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2002. Menurut Gordon, pada tahun 1988 menyarankan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu pengetahuan untuk melakukan proses berpikir. Yang kedua, pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga, keterampilan atau skill, yaitu sesuatu yang dimiliki individu dalam mengerjakan tugas yang telah dibebankan. Yang keempat, nilai atau value, yaitu standar perilaku yang dimiliki dalam suatu tindakan. Yang kelima, sikap atau attitude, merupakan suatu reaksi terhadap rangsangan dari luar, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang. Keenam, merupakan minat atau interest, yaitu kecenderungan seseorang terhadap suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik dari KBK. Depdiknas sendiri pada tahun 2002 telah mengemukakan karakteristik dari KBK sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Itu artinya keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator dari hasil belajar. Ketiga, penyampaian pembelajaran harus menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sumber belajar tidak hanya berasal dari guru. Artinya, sumber belajar ini dapat berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi ini memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang telah dipelajarinya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai implikasi KBK atau kurikulum berbasis kompetensi terhadap pengembangan aspek pembelajaran. Di sini ada 3 implikasi. Apa saja ya? Yang pertama, pengembangan rancangan pembelajaran. Dirancang agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Harus disesuaikan dengan ragam sumber belajar dan sarana pembelajaran yang tersedia. Juga harus dirancang dengan mengkoordinasikan berbagai pendekatan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan proses pembelajaran. Implikasi ini sangat penting sebab akan mempengaruhi berbagai tindakan guru dalam pengelolaan pembelajaran, baik dalam pengembangan strategi pembelajaran maupun dalam menggunakan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, yaitu pengembangan evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses dalam memberikan suatu pertimbangan mengenai nilai.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.